Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam santun, salam sehat, sukses berjamaah. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Masak sendiri di rumah itu teman-teman lebih ekonomis, lebih sehat, lebih higienis. Nah, sekarang kita masak ala kadarnya ya untuk menu Kamis yang hari ini ya teman-teman. Dan sambil masak-masak kita cerita-cerita ya. Di sini saya akan memberikan beberapa tips ya teman-teman, bagaimana cara kita mengatur keuangan agar tidak boros dan kita bisa menabung. Semoga dengan cara ini kita bisa sukses. Pintar dalam mengatur keuangan adalah hal yang harus dipelajari semua orang agar hidup tidak boros dan menjadi sukses teman-teman, karena uang merupakan investasi sebagai alat penunjang kebutuhan hidup, alat tukar menukar dalam segala hal, baik jasa ataupun barang, menjadikan uang ini sangat berharga. Dengan uang kita bisa mendapatkan keuntungan ataupun kerugian jika kita pintar dalam mengatur keuangan. Untuk itu, pintarlah dalam mengatur keuangan agar tidak boros dan kita bisa menabung. Dengan pintar mengatur keuangan, membuat uang kita tidak cepat habis dan tertata segala kebutuhan. Nah, tanpa basa-basi panjang lebar, langsung saja kita mulai dengan tips yang pertama, yaitu kita buat anggaran keuangan. Yang pertama kita lakukan setelah kita menerima uang bulanan, yaitu kita bisa menyusun apa saja pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan yang sangat pokok dan dibutuhkan. Biasanya nilai pengeluaran bulanan ini tak akan berbeda jauh teman-teman setiap bulannya, sehingga lebih mudah untuk kita catat. Dalam rencana anggaran ini, kita bisa tuliskan biaya estimasinya saja jika kita belum mengetahui pasti nominalnya. Tips yang kedua yaitu kita memilih metode alokasi gaji yang tepat, yaitu dengan menggunakan metode 50, 30, dan 20. Maksudnya begini teman-teman, metode 50, 30, 20 itu yaitu alokasi untuk kebutuhan pokok itu sebesar 50%, keinginan 30%, dan tabungan 20%. Begini contohnya ya, misalnya kita mempunyai gaji sebesar 1 juta rupiah. Nah, 50%-nya itu kan 500.000, jadi 500.000-nya itu kita gunakan untuk kebutuhan pokok ya teman-teman, dan 30% dari 1 juta itu kan 300.000. Nah, di situ kita untuk kebutuhan keinginan kita, misalnya kayak hiburan, jalan-jalan, shopping, dan 20%-nya itu yaitu 200.000 dari 1 juta itu kita tabung ya teman-teman, supaya ada dana darurat jika sewaktu-waktu ada keperluan mendadak dan mendesak ya teman-teman. Namun jika kebutuhan pokok itu kita terlalu besar ya teman-teman, kita bisa mengalokasikannya sebesar 80% untuk keperluan kebutuhan pokok teman-teman. Jadi semuanya serba kita kurangi ya. Tips yang ketiga yaitu kita harus menabung. Kita bisa menyisihkan uang untuk tabungan di awal gajian teman-teman. Meskipun kita menabung dalam jumlah yang sedikit, namun jika dilakukan secara konsistensi bisa menghasilkan penghasilan yang besar. Pastikan untuk membuat tabungan atau dana darurat yang nantinya bisa kita gunakan untuk pengeluaran yang tidak direncanakan. Misalnya dalam keadaan medis atau kesehatan kita terganggu, bisa kita menggunakan uang tersebut untuk berobat. PHK atau pemutusan hubungan kerja, kita bisa jadikannya sebagai modal usaha. Usaha kita bangkrut, terkena musibah, dan lainnya yang bisa membebani pengeluaran kita. Jadi berapa pentingnya membuat dana darurat atau tabungan itu ya teman-teman. Wah, nggak terasa tips yang ketiga ini sudah menghasilkan sayuran yang nikmat ya teman-teman. Ini tumis kangkung terasi ya teman-teman, rasanya maknyus. Ini hasil buatan sendiri tanpa mengeluarkan budget lain untuk pesan-pesan makanan online teman-teman. Nah, lanjut kita ke tips berikutnya sambil memasak menu yang kedua, menu sederhana ya. Tips yang keempat yaitu hindari hutang.
Supaya keuangan kita tetap aman, maka kita harus menghindari hutang. Apabila kita sudah terlanjur berhutang, maka mulailah untuk mengelola hutang dengan bijak dan kita buat rencana pembayaran sedari awal sehingga kita bisa keluar dari jeratan hutang yang bisa memberatkan kita. Atau jika kita punya uang lebih, ada baiknya lunasilah utang tersebut terlebih dahulu agar kita tidak pusing memikirkannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang mungkin pernah berhutang ya teman-teman, tapi setidaknya kalau kita masih punya jalan keluar, hindarilah hutang, apalagi hutang yang beriba ya teman-teman, yang banyak bunganya. Dan sekali lagi, jika kita berhutang maka selalu harus menepati janji atau waktu untuk melunaskannya agar kita tidak terlalu diburu oleh rentenir ya teman-teman. Nah, saya putus dulu ya tipsnya teman-teman, karena saya ingin melanjutkan membuat tempe orek kering ya teman-teman, dan bahannya sangat sederhana, sangat murah, tapi menyehatkan dan lebih ekonomis teman-teman. Nah, lanjut ya kita ke tips yang berikutnya. Bagaimana dengan teman-teman di luar sana, sudah masak untuk menu makan siang apa belum? Ini menu makan siang sederhana ala-ala kami ya teman-teman, dan tempe oreknya ini juga ala-ala saya saja ya teman-teman. Mungkin resep dan bumbu teman-teman berbeda, tapi insya Allah rasanya mungkin gak jauh beda ya. Rasanya lelah juga ya teman-teman mengatur keuangan rumah tangga kita, karena masalah ekonomi atau finansial dalam rumah tangga itu sangat pokok sekali ya teman-teman. Makanya diperlukan pondasi yang kuat untuk mengaturnya, manajemen yang baik juga. Nah, disinilah peran utama ibu rumah tangga dalam mengatur atau mengelola keuangan yang diterima setiap bulan, entah itu dari gaji sendiri atau dari gaji pak suami. Nah, tips yang terakhir dari saya itu yaitu pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Dalam hidup, kebutuhan sekunder atau kebutuhan sampingan dan kebutuhan hiburan merupakan bagian dari anggaran setiap bulannya. Namun, kita juga harus bisa memangkas pengeluaran yang tidak diperlukan. Misalnya hanya untuk sekedar jalan-jalan atau shopping atau nonton, kita bisa pending ya teman-teman jika ada kebutuhan yang lebih penting, misalnya untuk kebutuhan anak atau pendidikan anak. Nah, itulah peran kita sebagai orang tua atau ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan yang teman-teman. Maka hal-hal yang tidak penting itu bisa kita pangkas. Kita bisa mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang diperlukan saja, bukan yang diinginkan. Maka kembali lagi pada semboyan bahwa hiduplah sesuai dengan kebutuhan, tapi bukan sesuai keinginan kita. Karena kalau mengikuti keinginan kita itu tidak akan pernah habis-habis dan tidak pernah cukup teman-teman. Maka hidup ya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Setelah tips yang terakhir itu teman-teman, yaitu tips kelima, akhirnya menu makan siang sederhana kita sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal makan siang dan mencicipi hasil olahan kita. Nah, demikian informasi tentang cara pintar mengatur keuangan agar tidak boros dan bisa menabung teman-teman, dijamin sukses. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang memiliki penghasilan keuangan yang besar ataupun kecil, juga perlu memiliki kendali dalam mengatur keuangan. Kita perlu mengatur keuangan sebaik mungkin agar seluruh kebutuhan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek dalam kehidupan rumah tangga kita dapat kita penuhi. Tips-tips ala Akyu sudah selesai, menu makan siang kita juga sudah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.